Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau lakukan yang saya lakukan dicopot? Ini orang terbaik Pak Jokowi itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengejutkan publik. Persidangan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018 sampai 2023 itu mengungkap banyak hal. Selain membeberkan berbagai borok internal Pertamina, Ahok juga secara terbuka menyeret nama Presiden ke-7 RI Jokowi dan menantang jaksa untuk memeriksanya di pengadilan. Di masa lalu Ahok dikenal sebagai sosok yang jujur dan berani melawan praktek koruptif. Pernyataannya yang blak-blakan membuat banyak politisi tidak senang dengan sikapnya. Namun belakangan setelah bergabung dengan PDIP, pernyataan Ahok terlihat tidak lagi objektif. Di satu sisi Ahok tetap pedas dan kritis, tapi di sisi lain dia melampiaskan kekesalannya pada Jokowi. Kita tahu hubungan Jokowi dengan PDIP sangat buruk. Kedua belah pihak sama-sama tidak mungkin lagi disatukan. Semua itu berawal dari perbedaan posisi politik dalam Pilpres 2024 silam. Jokowi yang memilih mendukung Prabowo dan mengajukan anaknya sebagai pasangan Prabowo membuat PDIP berang. Perselisihan setelah itu semakin meruncing dan tak mungkin lagi didamaikan. Dulu Ahok dianggap sebagai pasangan Jokowi dan teman dekatnya. Ketika keduanya menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, Jokowi dan Ahok dianggap sebagai simbol perubahan karena keduanya tegas dan keras menindak perilaku korup. Tapi sekarang posisi Ahok tak jauh beda dengan sikap PDIP terhadap Jokowi. Pernyataan Ahok di pengadilan juga tak lepas dari sikap politiknya itu. Di hadapan jaksa, Ahok tampil sebagai saksi yang membawa emosi, memori personal, dan narasi perlawanan. Namun yang muncul justru rangkaian inkonsistensi, terutama soal alasan pengunduran dirinya sebagai komisaris utama Pertamina dan arah tudingan yang ia bangun. Ahok menyebut dirinya mundur karena perbedaan pandangan politik dan karena usulannya ditolak oleh Presiden Jokowi. Ia mengaku frustasi karena jabatan komisaris utama tak lagi memiliki kewenangan berarti karena pengangkatan dan pencopotan direksi langsung dilakukan oleh Menteri BUMN. Ia bahkan menantang langsung untuk memeriksa mantan Presiden Jokowi bila perlu. Pernyataan ini terdengar berani, tetapi jika ditelusuri secara sistemik justru menyisakan banyak lubang logika. Politisi PSI Valdo Maldini dengan tepat mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tidak mengurusi hal-hal teknis BUMN. Dalam struktur negara, Presiden menetapkan arah kebijakan makro, bukan mengelola pengadaan, operasional kilang, atau kontrak penyewaan kapal. Urusan teknis berada di tangan direksi dan berada dalam garis kewenangan Menteri BUMN. Menyeret Presiden ke dalam perkara teknis Pertamina bukan hanya keliru secara tata kelola, tetapi juga menyesatkan publik. Menariknya, Ahok sendiri dalam kesaksiannya justru mengakui fakta tersebut. Ia mengatakan bahwa pengangkatan direksi sudah dibypass langsung oleh Menteri BUMN dan tidak lagi melalui Dewan Komisaris. Ia marah karena sebagai komisaris utama ia tidak diberitahu. Namun kemarahan itu semestinya diarahkan pada desain tata kelola BUMN dan peran Menteri BUMN, bukan pada Presiden.
Jika Ahok paham bahwa kewenangan komisaris memang terbatas, mengapa kemudian presiden yang dijadikan sasaran utama kekecewaan? Inkonsistensi ini semakin jelas ketika Ahok memuji Joko Priyono dan Masud Hamid sebagai direktur utama terbaik, bahkan sampai menangis saat Joko dicopot. Ia menyebut pencopotan itu tidak meritokratis, namun dalam sistem BUMN, rekomendasi komisaris tidak bersifat mengikat. Keputusan akhir berada di tangan pemegang saham melalui Menteri BUMN. Jika Ahok menganggap bahwa pencopotan itu keliru, kritik semestinya diarahkan ke mekanisme evaluasi kinerja di level kementerian, bukan dibawa menjadi tudingan politis ke presiden. Ahok menyebut dirinya meminta jabatan direktur utama atau tidak sama sekali. Di satu sisi, ia mengklaim tidak mengejar jabatan dan uang, hanya ingin meninggalkan legasi. Namun di sisi lain, ia menjadikan jabatan dirut sebagai prasyarat agar bisa bekerja efektif. Ini memang bukan dosa, tetapi menunjukkan bahwa masalah utama Ahok adalah ketidakcocokan perannya sejak awal. Ia adalah tipe eksekutor, bukan pengawas. Menerima jabatan komisaris utama sejak awal sebenarnya sudah menempatkannya dalam posisi yang tidak ia sukai. Yang membuat persoalan ini semakin politis adalah perubahan sikap Ahok terhadap Jokowi setelah ia merapat ke PDIP. Pada masa Jokowi masih menjabat presiden dan Ahok berada di orbit kekuasaan, kritiknya cenderung disampaikan secara internal. Namun setelah hubungan politik bergeser dan Ahok secara terbuka bergabung dengan PDIP, narasinya berubah menjadi lebih sinis dan terbuka di ruang publik. Jokowi yang dulu dipuji sebagai pemimpin rasional, kini sering digambarkan sebagai sosok yang menutup telinga. Perubahan sikap ini sah secara politik, tetapi menjadi problematis ketika dibungkus seolah-olah murni persoalan tata kelola. Publik berhak bertanya, apakah kekecewaan Ahok murni karena sistem atau juga karena perubahan posisi politik? Ketika perbedaan pandangan politik dijadikan alasan pengunduran diri, maka persoalan teknis Pertamina seharusnya tidak lagi dijadikan amunisi utama. Valdo Maldini secara implisit mengajak publik untuk tidak terjebak pada dramatisasi personal. Ia menegaskan bahwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah dengan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah harus dilihat secara dingin. Siapa yang menandatangani kontrak, siapa yang mengatur pengadaan, dan siapa yang menikmati keuntungan dan di mana pengawasan gagal. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa berasal dari jajaran direksi dan mitra bisnis, bukan dari istana. Menyeret presiden ke pusaran ini justru berisiko mengaburkan tanggung jawab aktor-aktor kunci. Kritik terhadap Jokowi boleh saja dilakukan, tetapi harus tepat sasaran. Presiden bukan manajer operasional Pertamina. Jika setiap kegagalan BUMN ditimpakan ke presiden, maka sistem presidensial itu sendiri menjadi tidak bermakna. Ahok juga menyebut telah melapor ke presiden selama 1 hingga 2 tahun tanpa reaksi. Namun tidak pernah dijelaskan secara rinci laporan apa yang disampaikan dan dalam kapasitas apa. Jika yang diharapkan adalah intervensi presiden terhadap keputusan Menteri BUMN dalam urusan teknis, maka ekspektasi itu memang keliru sejak awal. Presiden bukan wasit harian konflik internal BUMN. Pada titik ini, sikap sinis Ahok terhadap Jokowi tampak lebih sebagai ekspresi kekecewaan politik ketimbang analisis tata kelola yang konsisten. Ia ingin tampil sebagai whistleblower, tetapi narasinya bercampur antara kritik struktural dan konflik personal. Akibatnya, pesan yang seharusnya kuat
menjadi bias. Kasus Pertamina adalah tragedi tata kelola yang serius. Ia menuntut ketegasan hukum dan evaluasi yang menyeluruh. Namun, ia tidak akan selesai jika dibingkai sebagai drama Ahok versus Jokowi. Keberanian sejati dalam politik bukan hanya berani bicara, tetapi juga berani jujur dan bersikap dewasa.